Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. sehat Bapak. Nusria Terima Allahu Akbar. kasih. Rasanya saya senang sekali setelah 1 minggu kita tidak bertemu ya. Aduh. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong pada Mas Kasan untuk memimpin doa. Mulai selesai. Terima kasih pada Mas Kasan sudah memimpin doa sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Pada pertemuan hari ini nanti ada beberapa yang perlu kita pelajari, yaitu ada 3 hal yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti mengetahui pengertian sholat sunnah. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan kalian juga sudah mengetahui macam-macam sholat sunnah serta hikmah kita melaksanakan sholat sunnah. Anak-anakku, tentunya kalian pasti pernah yang namanya melakukan sholat sunnah, nggih. Nah, saya bertanya, Mbak Ayu, Iya Pak. sholat sunnah apa yang sering kamu kerjakan? Sholat. Oh, tahiyatul masjid. Lumayan lah, seminggu sepisan. Pada saat Jumatan, nggih. Ya, saya minta tolong lagi. Wahid, sholat sunnah apa yang sering kamu kerjakan? Salat duha, Pak. Oh, sholat duha. Baik, terus luar biasa, Mbak Ayu, Mas Wahid, Mas Irfani, semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah. Ya, amin. Baik, kita akan belajar ya tentang pengertian, kemudian nanti macam-macam sholat sunnah, serta nanti kita di sesi terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan atau melaksanakan sholat sunnah yang akan mendapatkan hikmah atau pahala. Baik. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan selain sholat fardu, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan maka tidak berpahala atau tidak berdosa. Kalau Mbak Nurul, sholat sunnah apa yang sering kamu kerjakan, Mbak Nurul? Sholat rawih Pak ketika Ramadan. Wah ya, setahun sekali ya, nggak apa-apa ya. Ya, Ya, Pak. tapi kan itu pasti. Iya, iya nggak apa-apa. Terus ada kalau Mbak Nur Hidayah, sholat sunnah apa yang sering kamu kerjakan? Sholat tahajud Pak. Alhamdulillahirabbil Masya alamin, Allah. subhanallah. Solihah. Padahal mungkin ya, ketika Mbak Nur bangun, mungkin Wahid masih baru bangun, nonton bola, mungkin. Tapi bisa juga pada saat Wahid nonton bola, misalnya Real Madrid sama Barcelona, nah dia karena sebagai santri yang taat ya sholat tahajud dulu lah, begitu ya. Kira-kira begitu ya, Wahid ya. Kok Pak Guru tahu sih? Ya, di wajahmu kelihatan. Waduh. Wajhun malihun. Nah, kata guru saya itu orang yang sering mengerjakan sholat tahajud, sering mengerjakan sholat duha, itu wajhun malihun. Kata guru saya ngendika itu wajhun malihun itu wajah yang berseri-seri. Kelihatan sekali. Luar biasa itu Wahid. Ya, apalagi smile-nya. Baik anak-anakku semua, setelah kita mengetahui nggih tentang pengertian sholat sunnah, jadi semua sholat selain sholat fardu disebut dengan sholat sunnah. Mau tahiyatul masjid, mau duha, mau taraweh, mau sholat hajat misalnya, itu termasuk sholat sunnah. Baik anak-anakku, kita akan belajar tentang macam-macam sholat sunnah ya. Di layar atau di slide kita akan belajar tentang macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah munfarid, kemudian nanti kita akan belajar tentang sholat sunnah berjamaah,
Kemudian yang ketiga ada sholat sunnah munfarid dan juga berjamaah. Kemudian yang pertama kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Apa sih itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid yaitu sholat yang dilaksanakan secara individu atau pribadi. Nah, contohnya apa saja? Nah, tadi disampaikan oleh Heru, salah satu sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri adalah sholat rawatib. Anak-anakku, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi pinten nggih? Dalam pelaksanaannya maksudnya. Mbak Jana. Mbak Jana. Oh iya Pak, Sholat rawatib dalam pelaksanaannya ada berapa? ada Dua. Dua, ya. Apa saja? Qobliyah dan Ba'diyah. Iya, tepuk tangan Mbak Jano. Pasti ini sering melakukan sholat rawatib. Karena apa? Dia tahu. Nah, sekarang Bapak tanya, Mbak Jana, Ya. sholat sunnah rawatib apa yang sering kamu kerjakan? Sholat rawatib itu sendiri adalah sholat yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu. Yang namanya mengiringi bisa di depan, bisa di belakang. Kalau kita mengiringi di depan berarti namanya sholat sunnah qobliyah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengiringi di belakang maka disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah munfarid ada sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Meminta Ada yang bisa jodoh. menjawab? Kalau Minta petunjuk. tolong Mas Kasan dibantu, sholat istikharah itu apa? Sholat istikharah itu Pak, yang saya ketahui, kalau kita sedang bingung memilih dua opsi pilihan, kita melakukan sholat biar ada bimbingan dari Allah. Itu kemarin teman saya itu Mas Wahid bingung, masnya itu mau menikah, punya dua calon. Nah bingung mau pilih yang mana. Kemudian masnya Wahid kemarin melakukan istikharah dan akhirnya menemukan yang terbaik. Sekarang anaknya sudah 4 Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua ada sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Contoh dari sholat sunnah berjamaah yang pertama itu ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana rembulan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah di sini ada yang munfarid juga berjamaah. Mohon maaf itu slide-nya Bapak tertimpa sehingga mungkin agak kurang jelas. Apa itu sholat sunnah munfarid berjamaah? Yaitu sholat sunnah yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, sampailah kita di penghujung pelajaran kita. Setelah kita tadi mengetahui tentang pengertian, kemudian macam-macam, kemudian kita akan belajar mengetahui hikmah melaksanakan sholat sunnah. Beberapa manfaat atau beberapa hikmah melakukan sholat sunnah. Yang pertama tentunya kita meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan nomor 2 kan. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.